Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 1, pembelajaran 1. Nah, kita hari ini mau belajar kalimat utama. Oke, tapi sebelum kita belajar kalimat utama, kita harus tahu pengertian kalimat utama. Ini dia. Kalimat utama itu kalimat yang berisi pokok pikiran. Ingat-ingat ya. Kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama. Dan kalimat utama ini menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Oke, kalimat utama ini biasanya berdiri sendiri dan mempunyai makna yang jelas. Gitu. Nah, kalimat utama itu tidak selalu berada di awal paragraf. Ya, karena gagasan utama itu bisa saja di awal paragraf, bisa saja di akhir paragraf, bisa juga di tengah paragraf, atau muncul bersamaan di awal dan di akhir paragraf juga bisa. Nah, namun biasanya ya ini untuk tingkat sekolah dasar, tingkat SD ini biasanya kalau nggak muncul di akhir paragraf, ya berarti di awal paragraf. Kalau nggak ada di awal paragraf, ya berarti di akhir paragraf ya. Begitu. Jarang sekali ada paragraf yang kalimat utamanya itu di tengah. Jarang. Kebanyakan di awal atau di akhir. Kalau di awal nggak ada berarti di akhir nggak ada berarti di awal. Begitu, oke? Kemudian, paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf itu namanya paragraf deduktif, ya. Paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf ini namanya paragraf deduktif. Oke. Kemudian paragraf yang kalimat utamanya di akhir paragraf namanya apa? Paragraf induktif. Ya, paragraf yang di kalimat utamanya ada di paling akhir dari suatu paragraf namanya paragraf induktif. Nah, itu sudah Bu Yanti beri tanda kuning ya buat dihafalkan. Nah, ini seperti yang Bu Yanti tadi bilang, kalimat utama ini dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas. Ada maknanya yang jelas, tidak ngambang. Ini maksudnya apa ya? Kalimatnya nggak ada. Kalimat utamanya itu punya arti, punya makna yang jelas. Nah, ini anak-anak, ciri kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama ini mengandung suatu permasalahan yang bisa dikembangkan secara terperinci. Kemudian kalimat utama itu adalah kalimat yang utuh. Dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya penghubung, baik penghubung antar kalimat maupun penghubung intrakalimat ya. Jadi dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kalimat yang lain. Dia sudah punya arti sendiri. Kemudian biasanya kalimat utama itu terletak di awal paragraf. Namun bisa juga tadi yang Bu Yanti sampaikan ya, bisa juga ada di akhir paragraf. Nah, ini nih. Biasanya menggunakan kata-kata yang di akhir ya, yang di akhir paragraf ini biasanya ada penanda kata-kata yang menunjukkan bahwa kalimat itu ada di akhir paragraf. Seperti ini. Sebagai kesimpulan, nah misalnya ada paragraf air sangat berguna bagi tubuh kita. Setiap hari kita harus minum air. Terus paling bawah, sebagai kesimpulan, air sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena bla 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 titik. Nah, ada kata sebagai kesimpulan ini menandakan bahwa kalimat utamanya ini ada di akhir paragraf. Oke, jelas ya. Selain sebagai kesimpulan, ada kata penanda jadi. Nah, misalnya ya, setiap hari Ani berolahraga, lari pagi.
Kemudian dia menggunakan pakaian olahraga. Sebelum lari pagi dia minum air putih bla 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 bla. Terus nanti di akhir paragraf, jadi olahraga sangat penting bagi tubuh kita untuk menjaga kesehatan. Titik. Nah, ada kata jadi, penanda ya, kata penanda. Selain itu kata penanda berikutnya adalah dengan demikian. Nah, ada juga itulah. Nah, kalau ada kata itulah, ya itulah kalimat utamanya. Itulah. Nah, jadi ada kata-kata penanda sebagai kesimpulan, jadi dengan demikian dan itulah tadi ya. Kemudian mempunyai arti yang jelas. Tadi sudah Bu Yanti jelaskan ya, tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lain dia sudah bisa berdiri sendiri. Oke, ini contoh paragraf deduktif. Kalimat utamanya sudah Bu Yanti beri tanda kuning. Kita baca bersama-sama. Memasuki arus globalisasi, beberapa hal terkait iptek yang semakin canggih menjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia. Titik. Kemudian ada sebagai contoh, itu sudah menjelaskan kalimat utamanya. Nah, sebagai contoh, saat ini kecanggihan koneksi internet yang semakin mudah diakses bisa menjadi ancaman bagi anak-anak. Itu menjelaskan kalimat yang tadi di depannya. Kalau menjelaskan itu namanya kalimat penjelas ya. Jadi dalam suatu paragraf itu ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Minimal kalimat penjelasnya itu satu. Jadi dalam suatu paragraf minimal terdiri dari 2 kalimat. Ini minimal ya, paling sedikit. 2 kalimat itu apa? Yang pertama adalah kalimat utama, yang kedua kalimat penjelas. Bu Yanti kalau kalimat penjelasnya 3, 4, 5 boleh-boleh. Yang penting kalimat utamanya hanya 1 kalimat. Kalimat penjelasnya boleh lebih dari 1, lebih dari 2 boleh. Tapi Bu Yanti ulangi, kalimat utama itu harus 1 dalam suatu paragraf. Nah, ini ya, perhatikan. Kalimat utama paragraf deduktif ini memasuki arus globalisasi, beberapa hal terkait iptek yang semakin canggih menjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia. Ini kan sudah jelas artinya, maknanya ya, tanpa harus ditambahi dengan kalimat penjelas, dia sudah jelas maknanya dan dia bisa berdiri sendiri sebagai suatu kalimat. Ya kan? Oke, jelas ya. Kita lanjutkan ke contoh paragraf induktif. Ini dia. Juga sudah Bu Yanti beri tanda kuning ya di akhir paragraf. Kita lihat. Bersosialisasi menjadikan seseorang peka dengan reaksi sosial dari segala peristiwa di sekitarnya. Dengan sosialisasi, setiap orang dapat memperoleh penjelasan mengenai hal yang tidak diketahui sebelumnya. Pada berbagai situasi, sosialisasi antar individu pasti dilakukan. Misalnya, pada acara seminar yang dilangsungkan antar perusahaan. Sosialisasi dapat menambah jaringan pertemanan yang bisa saja saling menguntungkan. Jadi, nah ini ada kata jadi. Terus apa tadi? Itulah, dengan demikian, sebagai kesimpulan. Nah, ada kata-kata penanda. Di contoh paragraf ini ada kata jadi. Cukup banyak manfaat yang diperoleh dengan menjalin sosialisasi antar sesama. Jelas ya? Ada kata jadi di situ sebagai penanda kalimat utama. Dan kalimat utama yang di akhir paragraf namanya paragraf induktif. Oke, sudah selesai. Gampang kan? Pelajaran bahasa Indonesia itu gampang. Kalau kurang jelas, boleh diulangi dari awal lagi, oke? Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Dadah!